Oke, kita akan lanjutkan bahasan kita, di mana topik kita berikutnya ini adalah masuk ke roadmap kedua. Di roadmap kedua ini kita akan menyiapkan fungsi entitas ya. Jadi karena udah ngomongin fungsi entitas, maka ada kaitannya dengan backend-nya. Nah, karena itulah untuk login, kita butuh entitas user ya. Nah, karena itulah nanti di sini kita akan menyiapkan roadmap-nya adalah berupa satu, kita siapin database ya, buat database untuk aplikasi kita di MySQL, gampang ya. Kemudian kedua buat tabel user. Oke. Kemudian nanti atributnya kita kondisikan. Oke, kemudian berikutnya lagi adalah siapkan web API-nya. Gitu ya. Nah, ini untuk tahapan awal nih web API-nya saya akan sharekan dulu aja. Nanti lambat laun kita bongkar ya. Nah, atau teman-teman kalau udah biasa bikin web API pakai framework silakan. Baik ya, kita akan mulai. Di sini database yang akan kita gunakan atau kita akan buat di sini adalah saya akan gunakan nama DB suka. Kemudian tabel usernya saya akan gunakan table user. Oke, table user ini akan punya atribut ada ID standar ya, dia primary key dan auto increment. Kemudian kita tambahkan ID pool, ID pelanggan. Ini saya kasih integer. Kemudian ada nama ya, namanya dia. Ini kita kasih varchar. Kemudian nanti ada email ya. Ini varchar juga. Nah, kita ambil sederhana, ada password. Masih sifatnya plain text sebelum di hashing ya. Ini varchar juga. Oke ya. Sip. Nah, kemudian nanti kita siapkan web API. Oke. Mari kita masuk ke PHP MyAdmin. Saya sudah bukakan PHP MyAdmin-nya. Kita akan masuk ke basis data. Saya akan berikan nama DB suka. Gampang ya. Oke, dengan table yang kita buat adalah table user, jumlah kolomnya 2, 4, 5 ya. Yang gampang-gampang dulu, nanti bisa kita modifikasi di belakang. Oke, tadi apa aja atributnya tuh? Ada ID, ID pool, nama, email, password. Oke. ID, jangan lupa ya, ID pool, nama, email, password. Oke, kemudian untuk ID kita bikin dia primary key. Kemudian auto increment ya. ID pool biarin integer, kemudian nama varchar, varcharnya tak kasih 50, email varchar tak kasih 75, kemudian password varchar, tak kasih 20 aja. Oke, sudah aman, simpan. Oke, kita akan tambahkan record karena kita belum menyiapkan halaman buat registrasi. Kita akan tambahkan satu record di table user ini. Katakanlah ID pelanggannya 999, admin@gmail.com, password 123. Jadi nanti yang akan diverifikasi adalah ID pool sama si password ini ya, seperti itu.
Oke, sip, aman ya. Oke, kita cek pakai query. Di SQL-nya kita gunakan select bintang from table user, WID PEL sama dengan 999 dan password 123. Oke, you have an error di ID PEL. Aware-nya ada 2 ya. Bawaannya. Oke, berhasil ke query ya. Oke, berarti roadmap ke pertama udah aman. Roadmap kedua juga sudah aman. Sudah kita testing. Nah, berikutnya kita siapkan web API-nya. Nah, web API ini saya sudah siapkan strukturnya. Saya sharekan saja. Saya di htdoc sudah buat folder suka-suka dengan struktur seperti ini. Nanti saya sharekan aja, ya. Di mana di dalamnya sudah ada satu file PHP namanya outlogin. Oke, saya jelaskan aja gimana cara kerjanya. Nanti silakan modifikasi. Kemudian dia sudah terkoneksi juga ke database. Oke, ini apa atribut buat koneksinya. Saya pisahkan di config db.php. Atributnya standar ya, localhost root. Nah, ini database kita tadi. Nah, nanti parameter untuk menghandle koneksinya kita gunakan variabel con ya. Oke, nah nanti dari sini kita lihat di out login ini saya meminta si submitternya mengirimkan data menggunakan metode post. Oke ya, karena ini untuk autentikasi biasanya dibikin post biar aman. Nah nanti inputan parameternya adalah dari depannya pakai ID dan pass. Jadi bukan ID PEL tapi ID dan pass. Nah, ini untuk melatih kita konsentrasi ini ya. Ininya ID, ininya pass. Kalau di realisasinya gampangin aja ya. Karena ini ID PEL ya ini samain ID PEL. Ya, kalau praktisnya. Oke. Kemudian saya gunakan query yang tadi untuk menguji coba apakah si data yang diinputkan sudah ada ataukah enggak. Oke, saya siapin statement query-nya. Terus kemudian saya eksekusi menggunakan MySQL query dengan 2 parameter input, yaitu parameter koneksi yang tadi diambil lewat require ini. Dia ngambil ke db.php, ada con ya. Kemudian kita definisikan query-nya. Maka dengan ini kalau dia aman, dia akan tereksekusi. Kalau enggak, dia akan di close. Oke, nah jika kemudian itu berhasil, maka saat saya melakukan MySQL fetch ini mengambil data dari result-nya secara asosiasi, berarti ngambil berbasiskan nama kolom, ya, maka saya bisa menjalankan looping ini. Tapi kalau dia gagal, maka looping ini tidak akan berjalan. Nah, sip ya. Karena ini akan dikemas dan dihandle menggunakan retrofit, dan retrofit sendiri punya spesifikasi bekerja di mana data yang dikirimkan dikomunikasikan menggunakan JSON gitu kan ya. Maka itu pula lah web API saya harus mengkondisikan outputnya berupa JSON juga. Nah, untuk memudahkan skema JSON itu maka saya akan mengemas data dari database ya yang result ini menjadi array. Makanya nanti ada fungsi melakukan pengisian data ke array menggunakan array push. Apa yang ditambahkan? Nah, saya bikin di sini ada struktur array dengan 3 parameter. ID usernya, ID PEL, ya kan ya, dan kemudian name. Name itu ada nggak ya? Kita coba cek dulu. Adanya nama. Nah, ini hati-hati ya, dia pakai nama. Berarti saya harus ganti di sini jadi nama. Oke, ininya biarin name ya. Kemudian berikutnya lagi, si temp ini akan saya tempelkan ke array luarnya yaitu ARR. Maka saya tambahkan array push. Sehingga temp ini dipindahkan ke ARR. Kemudian setelah itu ada pendefinisian status dan message. Ini adalah struktur pendefinisian 2 informasi tambahan ya. Status ini bisa menggunakan logic true false atau pakai kode
ya kode HTTP request atau respon itu 200 kalau berhasil, 400 kalau gagal gitu ya, 500 kalau ada server error ya, seperti itu. Nah, setelah kita siapkan kondisi ini, maka secara tidak langsung saya sudah memastikan ada 3 atribut yang di-create, ada data usernya, ada status, apakah dia berhasil atau enggak, berhasil dia true, kemudian message-nya, pesan berhasilnya kayak apa. Nah, apabila kemudian ini tidak dieksekusi, ya, maka nilai dari status akan menggunakan nilai bawaan yang saya deklarasikan di atas, itu false. Kemudian message-nya itu akan login gagal. Nah, itu ya, kalau ini tidak berhasil dieksekusi. Nah, karena asumsi berhasil, maka saya akan kemas semuanya variabel itu di dalam satu struktur respon API. Nah, respon API itu berdasarkan standar itu paling tidak membawa data langsung, tapi ada header-nya. Ini jadi header, status, message ini header, dan datanya sebagai payload-nya. Nah, header ini penting buat para developer untuk tidak mengolah dulu data apabila gitu kan ya, diketahui statusnya ini ternyata error. Jadi ngapain kita ngolah data ini kalau ininya udah jelas-jelas error gitu kan ya. Seperti itu. Jadi untuk meningkatkan performasi juga. Oke, nah ini udah dikemas menggunakan key and value, pasangan key dan value ya. Berarti nanti akan ada key status, key message, key data. Status isinya bisa true, bisa false. Message bisa ini atau login gagal. Nah, data bisa berupa objek array, yang array-nya bisa kosong kalau dia tidak berhasil ngelooping. Tapi kalau dia berhasil ngelooping, maka si ARR ini akan diisi dengan temp ini. Oke ya. Nah, kemudian kita encode menggunakan atau di convert formatnya menggunakan JSON, encode. Path-nya tuh kemudian diechokan. Ya. Nah, ini adalah skema daripada web API-nya. Nah, untuk menguji cobanya sebetulnya kita bisa manfaatkan si Postman ya. Kita akan ujikan pakai Postman. Nah, bagaimana cara pakai Postman? Kita harus nyiapin nanti ada 2 parameter, ada ID, ada pass ya. Oke, ini saya sudah siapkan Postman-nya bentar. Berarti URL-nya harus ke sini ya. Suka-suka API out login.php. Oke, kita akan tambahkan. Bentar ya, saya cek dulu. Ini kayaknya ada. Oh, bukan. Oke, kita akan siapkan ini Postman untuk uji coba. Metodenya kita gunakan post, ininya HTTP, kemudian localhost, saya 8080, terus suka-suka, ini site-nya suka-suka, terus ada API, ya suka-suka API out login ya, out login. Pakai apa tadi, underscore apa pakai strip? Oh, underscore out underscore login .php. Kemudian dia menggunakan ada parameter form data ya bentukannya. Tadi apa? Ada ID ya. Kemudian ada pass ya. Itu doang ya, ID sama pass. Oke, kita coba ya. Kemudian kita cek username kita, ID poolnya 999, passwordnya 123. Berarti itu aja, coba aja deh. Dia sending. Ini kita cek. Oke. Object not found. Sebentar. Out login.php. Ini sudah. Oh, kalau gini mah kita coba cek dulu langsung buka halamannya. URL-nya salah kayaknya Pak. Oh gitu. Bentar kita coba cek. Suka-suka API out.
login.php. Oke, ini nih. Sepertinya bukan URL-nya, tapi ada. Oke, ini benar-benar. Oh, enggak, ini udah benar. Kita cek di Postman. Di paste aja ya. Oh, oke. Udah mulai responnya. Udah benar ya. Oke, ID dan pas. Pakai pas. Udah benar sih. Kita cek ya. ID. Oke. Sip. Kita tinggal cek. Saya nggak pakai header, kita matiin. Kita main di query. Ini pakai get ya. Bener. Ini biasanya ada event 0. Bentar ya, kita coba cek lagi. Kita coba tes dulu dia diechokan dulu aja. General. Just kita coba cek. Oke, masuk 999. Oke, kemudian password. Oke, udah masuk. Kita pancing. Query. ID pool and password. ID pool and password. Oke, kita cek ya. Nah, ini biasanya kalau nge-trace-nya saya langsung bawa ke sini. Saya eksekusi. Nah, error itu. Oh iya, nama tabelnya di sini kita pakai tbl user. Saya belum ganti ininya user. Alhamdulillah. Itu dia ya. Jadi cara nge-trace-nya demikian. Ya. Oke. Udah jalan ya. Kita kondisikan dulu ya. Ini echo ini kita buang. Oke, kemudian oke. Kita tes si Postman. Alhamdulillah udah keluar ya. Jadi kalau kita lihat inilah struktur outputnya nanti ada status true, kemudian message-nya ini, datanya adalah ini semua. Ini data usernya, ID pool-nya ini namanya admin. Kita coba uji coba yang lain. ID-nya 99 kan nggak ada ya, maka false ya. Nah message-nya kok 123. Bentar. Akan di testing. Oh iya, nih kok ke password ini. Harusnya ke message ya. Oke, kita uji coba lagi di Postman. Oke ya, false, login gagal, datanya kosong. Gitu ya. Oke, alhamdulillah. Nah, itu adalah satu kondisi yang sangat mungkin sekali terjadi di teman-teman selama proses pemrograman. Tidak ada masalah, yang penting kita tahu step untuk melakukan tracing-nya ya. Yang penting tahu arah untuk nge-tracing-nya. Mungkin sebagai tips saja,
untuk mencari error yang seperti tadi, tidak ada teknik dan ilmu apa gitu ya sebetulnya, tapi lebih ke masalah insting. Insting Anda sebagai, kalau Anda sebagai mungkin tukang air ya, tukang pipa air yang suka benerin air gitu di rumah, saya kira terinspirasi dari mereka. Ketika air kagak ngocor di depan gitu di sisi ujung, kemudian kita tahu dari sentralnya ada airnya, pasti ada sesuatu di pertengahannya. Nah, tinggal di tracing aja pipanya. Jadi nggak usah ngacak kemana-mana, pastikan yang udah pasti benar itu benar, yang masih ragu-ragu itu dipastikan, jadi yakin gitu kan ya. Nah, contoh tadi ya saya ragu-ragunya itu kok nggak keluar, maka saya tracebacks dengan cara kalau saya main dari atas tadi itu ya, saya dari atas. Mungkinkah ininya nggak masuk, parameternya saya echokan ya, oh masuk berarti aman. Kemudian terusin aja dari atas ke bawah di tracingnya, top down saya sifatnya ya. Nah, kemudian masuk ke query-nya biasanya saya printkan untuk tahu komposisi statementnya. Kemudian setelah terisi semua, saya kopas, saya pindahkan untuk dieksekusi direct di PHP admin, langsung aja dieksekusi. Ketika dieksekusi, kemudian ada error, ya berarti udah ketahuan. Nah, tinggal baca aja. Oh, ternyata errornya ke sini, jadi tinggal dibetulkan. Kalau ternyata ini juga udah aman gitu kan ya, oke, sudah aman, berarti tinggal berbicara di sisi ini, ya kan ya. Turun lagi ke bawah, ini ke fetching nggak? Nah, Anda print lagi aja di sini. Row ID udah keluar belum? Gitu kan ya. Nah, ternyata di sininya nggak keluar, oh berarti nggak masuk ke while. Berarti dia langsung ke bawah sini. Berarti ada sesuatu di dalam si resultnya. Gitu ya. Terus sampai ke ujung. Nah, kalau masih sama juga error, nggak keluar, maka Anda sholat istikharah ya. Kemudian Anda sholat minta petunjuk ya, karena sesulit apapun kalau Allah udah ngasih petunjuk mah insya Allah jadi mudah ya. Seperti itu. Oke, sudah ya. Berarti secara alur sudah kita tunjukkan web API-nya. Oke, berarti kita tinggal masuk ke tahapan menyiapkan model ya. 4. Siapkan model di Android-nya. Dan untuk hari ini kita sampai sini aja, yaitu tambahkan atau install library retrofit. Oke, udah cukup. Nah, untuk pembuatan model itu sederhana saja. Kita cukup membuatkan satu buah folder kayak beginian ya. Waktu itu kita pernah bikin model produk sama user. Nah, kita sekarang akan kondisikan. Nah, tadi kita akan samakan atributnya sama dengan yang di database. Itu ada ID, maka ini saya akan ganti jadi ID. Cara menggantinya saya gunakan refactor. Klik kanan, kemudian saya pilih refactor, saya akan rename menjadi ID saja. Kehapus. Klik kanan ya, refactor, biar dia diganti secara keseluruhan ya. Oke. Disesuaikan semuanya. Oke, ini udah ya. Kemudian ini biarin aja. Kemudian saya tidak ada username. Saya adanya apa tadi? Saya adanya adalah nama ya kalau salah tuh. Saya adanya nama, email, dan password. Nah, ini saya ganti. Saya refactor jadi nama. Wis kok nama. Typo ini. Oke, kemudian ini saya ganti jadi email. Oke, ini tetap password. Oke, ini kita sesuaikan. Ini jadi ID ya. Ini jadi nama. Ini password. Oke, udah aman ya.
Nama, email, password. Oke. Udah cukup ya. Sip, ini model yang kita akan pakai ya. Nah, setelah kita punya model ini ya leluasa nanti karena sifatnya retrofit itu ketika dia bisa nge-get data, setiap item dari array yang kemudian didefinisikan di sini, ini kan array-nya, ini kita bisa mappingkan ya, kita mappingkan ke setiap atribut dari kelas model tadi. ID ini masuk ke ID, ini masuk ke ID pelang. Oh, ID pelanggan belum ada ya. Ini ada name, ada password kalau diperlukan. Oh ya, satu lagi ada ID poll ya. Kita tambahkan ID poll. Oke, ID poll. Satu ini ya. ID poll. Saya akan tambahkan di sini di konstruktor ID poll. ID poll sama dengan ini tak kecilin hurufnya. Kemudian saya tambahkan getter setter untuk ID poll, klik kanan caranya, kemudian generate getter setter untuk ID poll. Oke, selesai ya. Sip. Nah, ini model kita sudah aman. Nah, tinggal terakhir sekarang adalah menambahkan komponen retrofit-nya. Nah, untuk komponen retrofit itu ada beberapa library yang harus diambil. Saya udah definisikan. Ada satu retrofitnya sendiri, kita pakai retrofit 2. Kemudian nanti untuk converting daripada objek yang diterima menjadi teks yang siap diolah gitu kan ya, lebih lanjut kita gunakan converter scalar dan JSON ya, sehingga meluasa buat kita untuk memudahkan proses pengambilan data dari sisi servernya, mengconvert response server menjadi sesuatu yang readable. Nah, bagaimana cara mengimport ini dalam konteks si Android? Kita difasilitasi dengan Gradle. Kita akan tambahkan itu di Gradle app ya. Maka itu kita pergi ke Gradle, arahkan ke Gradle app. Nah, jika Anda menonton video ini 5 tahun atau 10 tahun ke depan, di mana ini tahun 2020, maka Anda kondisikan ya, bisa jadi library-nya sudah naik, bukan retrofit 2 lagi, tapi udah yang berikutnya. Android-nya pun juga Anda harus cek lagi, masih kompatibel ataukah tidak. Jadi tolong dikondisikan ya. Nah, ini saya paste di sini. Kemudian untuk men-trigger agar ini disinkronisasi, kita lihat di atas ada Haling Sync Now. Ini tinggal kita klik. Jika semua dependensinya aman, library-nya ada, gitu kan ya, versinya ada, maka proses ini akan berjalan mulus. Tapi kalau misalkan secara versi dan kesesuaian library tidak sesuai, biasanya ada trouble di sini. Ya dinikmati aja, ya. Oke, alhamdulillah. Ini kalau udah keluar keterangan sync successfully berarti aman ya. Retrofitnya sudah ada, bisa kita gunakan. Nah, kita coba cek saja. Bentar. Si retrofit itu, oh udah ada lah, udah masuk ya. Iya, udah masuk ya. Ya kita manfaatkan aja nanti di pertemuan berikutnya. Jadi secara komponen untuk sisi objeknya, entitas sudah aman, untuk library juga sudah masuk. Tinggal nanti berikutnya adalah ini yang beratnya di tahapan ini dan butuh waktu yang lumayan dan juga butuh satu sesi yang berurutan ya. Nah, di sini di sesi pertemuan berikutnya insya Allah besok pagi kita akan mulai dari sisi paling depan, yaitu menyiapkan services untuk menghandle si si transaksional nanti dengan back-end-nya.
Nah, nanti di sini kita akan buatkan sebuah service bertipe interface di Java. Atau ini coba aja ya, kita buatin deh. Satu lagi kagok. Nah, ini service ini bentuknya adalah interface, jadi dia bukan kelas. Nah, biasanya kalau dia berupa interface seperti ini, saya menyiapkan package tersendiri ya. Misalkan saya gunakan net service biasanya saya gunakannya. Nah, di sini saya akan add kelas, tapi tipenya interface karena dia hanya untuk menyediakan skeleton daripada fungsi komunikasi nanti. Implementasi dari skeleton ini nanti dilakukan di Java utamanya. Nah, ini contoh saya berikan I untuk interface out service. Ini clean code-nya seperti ini. Oke, ini udah didefinisikan dan saya akan berikan nanti scripting ini bentukan untuk interface-nya si retrofit adalah seperti berikut. Nah, ini dia ya. Ini yang nanti akan ditambahkan ini untuk kebutuhan accessing ke dalam si retrofitnya. Nanti kita akan coba lihat ya di sini. Kita Alt Enter. Oke, masuk. Kemudian berikutnya yang untuk postnya, metode postnya. Kemudian untuk call-nya, fungsi call-nya. Kemudian untuk parameter inputnya ya, kita pakai field map. Nah, ini kita kemas key and value-nya pakai struktur collection map di Java. Nah, dengan ini berarti sudah teruji instalasi library kita berhasil karena retrofitnya udah bisa ke consume ya oleh kita. Ini kalau kita baca nanti intinya kayak gini. Saya akan memanggil si outlogin.php. Nah, URL-nya nanti kita definisikan menggunakan metode post dan data yang diinputkan itu menggunakan struktur key and value. Nah, struktur key value di dalam Java itu difasilitasi menggunakan map. Jadi nanti ketika saya panggil service login ini, saya sudah menambahkan objek map di dalamnya yang mengandung pasangan key and value. Nah, key and value-nya menyesuaikan dengan yang kita declare di web API tadi, yaitu apa? Ada ID dan ada ada ID dan ada pass gitu ya. Oke, nah itu kurang lebih gambaran untuk penyiapan proses login. Cukup panjang ya, dan insya Allah kita akan lanjutkan ini nanti di sesi besok hari insya Allah ya, di pagi hari. Dan berarti kita sudah sampai satu tahapan yang harusnya besok, yaitu menyiapkan service untuk transaksi data ke web API ya. Ini udah kita lakukan, alhamdulillah ya. Oke, mungkin itu dulu untuk sesi pertemuan kita hari ini. Enggak, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup dan saya akan mulai sharekan materinya. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Baiklah, kalau tidak ada, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan diinfokan saja ya, mau japri atau di grup silakan, nggak ada masalah ya. Oke, mungkin itu dulu. Nanti satu catatan lagi, setelah berhasil kita melewati pemanfaatan retrofit, kita mulai masuk ke pemanfaatan real-time database-nya Firebase, tahapan berikutnya, sehingga kita mudah-mudahan sudah mulai terlatih memanfaatkan kedua platform back-end tersebut ya. Dan nanti setelah itu baru kita ngomongin user interface kembali untuk mempresentasikan semua data yang kita peroleh dari back-end tersebut ya.
Oke, mungkin itu saja untuk sesi pertemuan kita. Sampai jumpa di esok hari, insya Allah, di bahasan penyempurnaan login page menggunakan Retrofit. Ya. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaat. Oke, dan silakan dicoba pelan-pelan saja. Yang penting ada pergerakan. Ya. Baik, saya tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.